Pernahkah Anda membayangkan seorang pembalap muda asal Indonesia mampu mengguncang kepercayaan diri para insinyur top Eropa? Ini bukan sekedar cerita motivasi biasa, ini adalah realitas yang sedang terjadi pada Veda Ega Pratama. Setelah performanya sempat dipertanyakan di seri Amerika, banyak pengamat mulai meragukan apakah ia benar-benar siap menghadapi tekanan kompetisi kelas dunia yang sangat keras dan penuh dominasi pembalap Eropa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe sekarang, karena dukungan kalian bisa jadi energi besar buat Veda Ega Pratama terus melaju di level dunia. Setiap like, komentar, dan share kalian itu berarti, bukan cuma untuk channel ini, tapi juga untuk pembalap Indonesia yang sedang berjuang membawa nama bangsa. Kita buktikan, Indonesia bukan sekedar penonton, tapi pesaing nyata di lintasan dunia. Oke lanjut. Namun, alih-alih runtuh, Veda justru menjadikan keraguan itu sebagai bahan bakar utama untuk bangkit. Ia datang ke Jerez bukan sebagai pelengkap grid, bukan sekedar nama tambahan dalam daftar pembalap, tetapi sebagai sosok yang membawa misi besar. Paling menarik, perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Tapi tunggu dulu, karena apa yang terjadi di balik layar ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang terlihat di lintasan. Di tengah sorotan terhadap performa Veda, muncul satu nama yang mulai menjadi pusat perhatian, Hiroshi Aoyama. Mantan pembalap sekaligus figur penting dalam struktur Honda Tim Asia ini tidak hanya memberikan arahan biasa, tetapi turun langsung melihat potensi besar yang dimiliki Veda. Ini bukan sekedar dukungan simbolis, ini adalah intervensi teknis dan mental yang serius. Honda menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan dominasi pabrikan Eropa, mereka harus bermain lebih agresif, lebih presisi, dan lebih berani mengambil keputusan besar. Aoyama melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat banyak orang, kombinasi antara keberanian, insting balap, dan daya juang yang sangat kuat dari Veda. Dukungan ini menjadi fondasi penting, bukan hanya untuk performa teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri seorang pembalap muda yang sedang berada di titik krusial dalam karirnya. Namun, pertanyaannya sekarang, seberapa besar pengaruh sentuhan Aoyama terhadap performa Veda di lintasan? Jawabannya mulai terlihat dari keputusan teknis yang diambil oleh tim Honda. Upgrade yang diberikan pada motor NSF 250RW milik Veda bukan sekedar penyegaran ringan, melainkan perubahan yang menyentuh inti performa kendaraan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akselerasi, efisiensi tenaga, serta respon mesin di berbagai kondisi lintasan. Ini adalah langkah yang bisa dibilang cukup berani, mengingat perubahan besar di tengah musim selalu membawa resiko. Namun, tim yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan dari rival-rival Eropa yang sudah lebih dulu unggul dalam pengembangan teknologi. Menurut kabar dari pedok, beberapa penyesuaian juga dilakukan pada sistem elektronik yang mengatur distribusi tenaga, memberikan kontrol yang lebih halus namun tetap agresif saat dibutuhkan. Hasilnya, karakter motor Veda berubah secara signifikan. Tapi justru disinilah muncul pertanyaan besar berikutnya. Apakah perubahan ini benar-benar cukup untuk menyaingi dominasi KTM dan tim-tim besar lainnya? Salah satu titik lemah terbesar yang sempat menghantui Veda di Amerika adalah masalah traksi roda belakang. Ini bukan masalah kecil. Dalam balapan sekelas Moto3, kehilangan traksi berarti kehilangan waktu, kehilangan posisi, bahkan berisiko mengalami insiden. Motor yang tidak stabil saat keluar tikungan membuat Veda kesulitan menjaga ritme dan tidak bisa memaksimalkan potensi kecepatan yang dimilikinya. Namun menjelang seri Jerez, tim akhirnya menemukan solusi yang selama ini dicari. Settingan baru pada bagian belakang motor memberikan cengkraman yang jauh lebih baik, meningkatkan stabilitas, dan memungkinkan Veda untuk kembali mengandalkan gaya balap agresifnya. Ini adalah perubahan krusial. Dengan traksi yang lebih optimal, ia kini bisa lebih percaya diri saat membuka gas lebih awal di tikungan, sesuatu yang sebelumnya menjadi kelemahan utama. Tapi yang lebih menarik, peningkatan ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga mengubah cara Veda menghadapi balapan secara keseluruhan. Dan ketika performa mulai meningkat, dampaknya langsung terasa di pedek. Tim-tim besar Eropa mulai menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Nama Veda Ega Pratama yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai rookie biasa, kini mulai diperhatikan secara serius. KTM, Aspar, dan tim-tim lainnya tidak lagi bisa mengabaikan kehadirannya. Ada kekhawatiran yang mulai muncul karena Veda membawa sesuatu yang sulit diprediksi. Kombinasi antara keberanian tanpa beban dan peningkatan performa yang signifikan. Sementara pembalap Eropa memiliki keunggulan pengalaman dan pemahaman sirkuit, Veda justru datang dengan pendekatan berbeda, lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi balapan. Ini membuat persaingan menjadi semakin menarik, karena pada titik ini, balapan bukan lagi sekadar soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan dan perubahan. Namun, satu hal yang pasti, kemunculan Veda sebagai ancaman nyata baru saja dimulai, dan cerita ini masih jauh dari selesai.
Saat ini, posisi Veda di klasemen sementara menjadi salah satu indikator betapa cepat perkembangan yang ia tunjukkan musim ini. Berada di sekitar papan tengah dengan selisih poin yang sangat tipis dari para pemimpin klasemen, setiap hasil balapan kini memiliki dampak besar terhadap peluangnya di akhir musim. Ini bukan lagi soal belajar atau beradaptasi, ini sudah masuk fase perebutan momentum. Jerez menjadi titik krusial di mana setiap keputusan, setiap manuver, dan setiap strategi akan menentukan arah karirnya ke depan. Tekanan jelas ada dan tidak kecil. Namun menariknya, justru dalam situasi penuh tekanan seperti inilah, Veda sering menunjukkan performa terbaiknya. Ia tidak lagi terlihat sebagai pembalap yang ragu, melainkan sosok yang mulai memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Konsistensi menjadi kunci, dan jika ia mampu menjaga ritme sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama, peluang untuk menembus papan atas terbuka sangat lebar. Tapi tunggu dulu, karena sebelum semua ini terjadi, ada satu momen penting yang mengubah segalanya. Momen itu datang dari hasil yang mungkin sempat dianggap sederhana, namun memiliki dampak besar, podium ketiga di Brasil. Hasil tersebut bukan hanya sekedar tambahan trofi, melainkan pernyataan tegas bahwa Veda telah kembali ke jalur yang benar. Setelah performa yang mengecewakan di Amerika, banyak yang meragukan mentalitasnya. Namun di Brasil, ia menjawab semuanya dengan cara yang elegan dan efektif. Ia menunjukkan kontrol emosi yang jauh lebih baik, strategi balap yang lebih matang, dan kemampuan membaca situasi lintasan dengan presisi tinggi. Ini adalah tanda bahwa ia tidak hanya mengandalkan kecepatan mentah, tetapi mulai berkembang menjadi pembalap yang lengkap. Podium tersebut juga mengirimkan pesan kuat kepada para rival. Veda bukan lagi eksperimen, bukan lagi proyek jangka panjang, melainkan pesaing yang siap bertarung di barisan depan. Namun yang lebih menarik, keberhasilan ini justru membuka ekspektasi baru yang jauh lebih besar. Perubahan paling signifikan dalam diri Veda musim ini bukan hanya terletak pada performa motor atau hasil balapan, tetapi pada kematangan mentalnya. Ia telah berevolusi dari seorang rookie yang penuh rasa ingin tahu menjadi pembalap yang mampu berpikir strategis di tengah tekanan tinggi. Cara ia merespons kegagalan di Amerika, lalu bangkit dengan performa solid di seri berikutnya, menunjukkan tingkat kedewasaan yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Ia mulai memahami bahwa balapan bukan hanya soal siapa yang paling cepat dalam satu lap, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sepanjang race. Ia tahu kapan harus mengambil resiko dan kapan harus bermain aman demi mengamankan poin penting. Ini adalah transformasi yang tidak terlihat secara langsung di layar, tetapi sangat terasa dalam hasil akhir. Namun di level ini, kematangan saja tidak cukup. Ada faktor lain yang mulai bermain, dan itu adalah tekanan eksternal dari rival. Dengan performa yang terus meningkat, perhatian dari tim-tim besar dan media internasional juga ikut meningkat. Veda kini tidak lagi berada di bawah radar. Setiap gerakannya mulai dianalisis, setiap strateginya mulai dipelajari oleh rival. Ini adalah situasi yang tidak mudah, terutama bagi pembalap muda yang masih dalam tahap pembuktian. Selain itu, ia juga harus siap menghadapi berbagai dinamika di lintasan, mulai dari cuaca yang tidak menentu, strategi tim lawan yang berubah-ubah, hingga duel jarak dekat yang penuh resiko. Bahkan dalam beberapa situasi, tekanan tidak hanya datang dari kompetisi murni, tetapi juga dari permainan taktik yang lebih kompleks. Namun, justru disinilah ujian sebenarnya. Apakah Veda mampu mempertahankan fokus dan performa di tengah meningkatnya ekspektasi? Atau justru tekanan ini akan menjadi hambatan baru? Jawabannya mungkin akan mulai terlihat di satu sirkuit legendaris. Jerez bukan sekedar balapan biasa, ini adalah panggung besar, tempat di mana sejarah seringkali ditulis ulang. Bagi Veda Ega Pratama, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kebangkitannya bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, strategi, dan dukungan tim yang solid. Semua mata kini tertuju pada bagaimana ia memanfaatkan upgrade motor dan momentum yang sudah dibangun sejak Brasil. Jika ia mampu tampil maksimal di sini, bukan tidak mungkin ia akan mencetak sejarah sebagai salah satu pembalap Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi dengan dominasi Eropa. Ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang membuka jalan bagi generasi berikutnya. Setiap lap di Jerez akan menjadi bagian dari cerita besar yang sedang ditulis. Dan pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Apakah ini awal dari era baru pembalap Indonesia di panggung dunia? Atau justru ujian terbesar baru saja dimulai?